Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyal arda ba'da mautiha. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muta'allimin wal mu'allimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala mudhakkaran bidzalik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradihi wa bimaqasidih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam, Tuhan pencipta semesta, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan dan semua jenis ciptaan serta apa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya merupakan ayat liqaumi yu'minun. Ayat atau tanda atau pelajaran. Dalam kurung terdapat banyak rahasia yang disimpan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap jengkal ciptaannya. Shalawat salam Allah senantiasa abadi keharibaan paduka alam baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pencerah alam, sang pembawa cahaya, beliau yang menerangi kita sampai pada saat ini kita dapat menghirup udara Islam. Mudah-mudahan barokah beliau kita diakui selaku umat dan sekaligus kita mendapatkan syafaatul uzma beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, dalam salah satu ayat tepat pada surah Yasin ayat ke-68 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan ayat yang kami bacakan di atas. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Sederhana wahai saudara, namun apa yang Allah sampaikan ini tentu benar dan tentunya banyak rahasia yang Allah simpan di dalamnya. Kita baca, وَمَن نُعَمِّرْهُ, waman siapapun kamu, nu'ammirhu yang aku panjangkan umurmu, nunakishu maka aku akan kembalikan kamu, fil khalqi pada asal penciptaan, afala ya'qilun, apakah kamu tidak pernah berpikir sampai di situ? Yuk kita gali. Kata Allah, wa man nu'ammirhu, siapapun kamu yang aku panjangkan umurnya, nunakishu maka aku akan kembalikan kamu, fil khalqi pada asal kejadian. Lihat bahasa Allah. Allah hanya memberikan isyarat kepada kita. Dulu awal kita diciptakan atau awal kita dilahirkan, kita tidak mampu apa-apa. Berbaring, berak di situ, maaf. Kemudian membuang kotoran di situ, tidak mampu bergerak apapun, tidak mampu berbicara. Kalau dulu waktu lahir, kita tidak mampu untuk berbicara, dilatih A, B, C, D terus sampai kepada Z, akhirnya kita dapat berbicara. Begitupun nanti tatkala Allah panjangkan umur kita sampai waktunya kita tua, maka hal tersebut atau hal yang pernah kita alami akan kembali kita alami. Kalau dulu kita tidak mampu berbicara, dilatih untuk mampu berbicara, nanti satu saat kita sudah mulai kaku untuk berbicara. Mulai pertama huruf R hilang, huruf S hilang, huruf H hilang, terus sampai pada akhirnya kita sudah menggunakan isyarat. Allahu Akbar.
Kalau dulu waktu lahir kita belum mempunyai gigi satu pun, maka nanti saat tua tiba, ketika Allah panjangkan umur kita, Allah ambil kembali apa yang pernah Allah kasih, agar supaya kita kembali pada asal penciptaan kita. Dulu kita tidak mempunyai gigi, nanti pun gigi kita akan hilang. 2 contoh luar biasa. Kalau dulu kita jangankan untuk berlari, bangun dari duduk pun kita sulit. Nanti satu saat Allah akan kembalikan kejadian tersebut. Saat umur kita panjang, Allah tentukan kejadian umur kita panjang, maka Allah akan kembalikan kejadian tersebut. Awal kita tidak mampu untuk bangkit dari duduk kita, bangkit dari tempat berbaring kita, maka nanti pun kita akan sama, tidak mampu untuk berdiri, apalagi untuk berlari. Allah luar biasa. Kalau dulu kita untuk berjalan, jatuh, jalan sedikit, jatuh, jalan, jatuh. Nanti satu saat Allah akan kembalikan kejadian tersebut saat umur kita mencapai pada titik tua. Dulu kita tidak mampu berjalan, berlatih mampu berjalan, nanti pun pada akhirnya kita sama tidak akan mampu berjalan. Cuman saudaraku, ini belum final, kata Allah. Afala ya'qilun, apakah kamu tidak pernah berpikir hingga sampai pada puncaknya? Kalau dulu kamu tidak mampu berjalan, tidak mampu berbicara, tidak mampu segala macam hal, bahkan membuang kotoran pun di tempat, maka nanti satu saat umurmu sudah tua, saat ketentuan Allah sudah tiba, maka kamu akan kembali seperti semula sedia kala. Kamu tidak mampu berbicara, tidak mampu untuk berdiri, tidak mampu untuk bergerak, bahkan kamu membuang kotoran pada tempat tidurmu. Cuman kata Allah, afala ya'qilun, apakah kamu tidak pernah berpikir, akankah ada satu di antara anak keturunanmu yang mampu ataupun yang sanggup atau yang mau untuk mengurusmu layaknya dulu kamu mengurus anak dan keturunanmu. Perhatikan ini wahai saudaraku. Maka benar bahasa para guru kita, benar bahasa para ulama. Apa bahasa para ulama? Satu orang tua itu mampu mengurus 10 anak keturunannya. Akan tetapi 10 anaknya belum tentu mampu untuk mengurus satu di antara kedua orang tuanya. Luar biasa. Maka ayo melalui pertemuan saat ini, melalui pembicaraan saat ini, mari bersama kita pikirkan anak keturunan itu merupakan orang terdekat dalam kehidupan kita. Mengapa orang terdekat? Karena mereka yang selalu bertatapan dengan kita, satu atap dengan kita, bahkan satu kamar dengan kita. Anak dan istri itu merupakan orang terdekat di dunia. Cuman ingat kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnatul lakum. Ingat, saat di dunia orang yang paling dekat denganmu, orang yang paling sayang denganmu, orang yang paling engkau sayang, orang yang paling dekat denganmu adalah anak dan istrimu. Cuman ingat, nanti di yaumul kiamah semua keadaan akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya merupakan orang terdekatmu, istrimu orang terdekatmu, anakmu orang terdekatmu, nanti keduanya adalah fitnatul lakum, musuh paling berat, musuh yang paling dekat dan paling menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sepanjang hidupmu kau tidak pernah ajarkan sholat pada anak keturunanmu, kau tidak pernah perintahkan sholat pada istrimu, tidak pernah perintahkan puasa pada anakmu, tidak pernah perintahkan ajaran agama kepada istrimu, maka nanti satu saat tunggu balasannya. Orang yang paling kamu sayang, orang yang paling kamu cinta, dan orang yang paling dekat denganmu akan menjadi musuh utamamu. Saudaraku, dimanapun Anda berada, mungkin inilah cuplikan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji sedikit banyaknya mengandung manfaat terkhusus untuk pribadi, umum bagi kita seutuhnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa qad yurijali syaifi bara'un wa la bur'ul lima jaraha bihi lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.